Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Dan gue ucapin terima kasih kepada lu semua yang telah mensupport channel gue, subscribe channel gue, like, comment, and share, sehingga channel gue terus mengudara. Gue ucapin sekali lagi terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membagikan pengalaman gue tentang pekerjaan gue di bidang welder atau sebagai welder di perusahaan galangan kapal Mitsubishi Nagasaki, Jepang. Oke, pada kali ini kita lihat ini adalah blok yang akan gue kerjain bersama 4 rekan kerja gue. Ini blok kapal feri. Nah, langsung aja kita ke proses pengelasannya, guys. Nah, ini adalah proses pengelasan 3G atau vertikal dari atas ke bawah. Nah, pada pekerjaan kali ini gue melakukan pengelasan posisi 2G dan 3G. Karena di posisi 3G ini dengan plat atau ketebalan plat besi yang gue las ini sekitar 13 mili, sangat tipis sekali. Nah, karena platnya tipis, jadi kita harus sesuaikan api lasannya, voltase dan ampernya, sehingga api atau cairan lasanya itu benar-benar pas atau cocok, guys. Nah, karena platnya tipis dan gapnya juga sekitar 4 mili atau sangat kecil sekali gapnya, jadi cairan apinya juga kita harus setel sedemikian rupa supaya api pada lasan itu atau cairan lasannya itu bisa mengisi antara gap. Nah, karena gapnya kecil sekitar 3-4 mili, kita harus setel di api yang agak sedikit encer dan jangan juga kekentalan, supaya cairan api ini bisa mengisi di antara gap yang kecil itu. Kalau misalnya gapnya besar atau antara ruang ke ruang itu gapnya besar, kita harus mengisinya dengan api yang agak kental, jangan terlalu cair, karena kalau cair, cairan api tersebut akan meleleh dan jatuh ke bawah. Nah, jadi gua ngelas itu ini tingginya sekitar 4 meter, guys. Jadi gua harus naik ke tangga dan harus menggunakan alat safety sebelum mengelas. Alat safety itu wajib kita pakai di atas ketinggian sekitar 2 meter, itu harus kita pakai dan kita cantolkan di bagian-bagian yang aman. Jadi kalau lu kerja di Jepang, safety is number one, tidak boleh tidak. Nah, kita masuk ke video selanjutnya, guys. Ini lagi gouging. Karena tembusan atau gapnya tidak keluar, gapnya kecil, jadi tembusan belakang pada pengelasan tersebut tidak tembus, yang disebut uradasi atau tembusan lah ya dibilangnya. Nah, tembusan ini tidak keluar ke permukaan belakangnya, guys. Jadi kita harus gougingnya dari atas sampai bawah. Memang memerlukan waktu yang lama kalau kayak begini. Nah, lo bisa lihat sendiri, gua itu kayak main api dah, kembang api gitu. Cuman karena ya disinilah seninya mengelas itu, bermain api itu udah biasa, karena tukang las itu memang kerjaan setiap hari main api.
Nah, ini adalah proses gojing guys. Kita main api. Nah, pada proses gojing ini kita juga harus harus teliti, karena gap itu kan lurus dari atas ke bawah, itu ada garis lurus. Kita harus gojingnya juga lurus supaya hasilnya bagus. Kita harus cari posisi tubuh kita memegang alat gojing itu dengan benar-benar, karena alat gojing itu lumayan berat guys. Kalau kita nggak pegang dengan benar, memposisikan alat gojing itu tidak benar, itu alat gojingnya akan gerak-gerak, dan sehingga hasil gojingannya tidak lurus atau mencong-mencong lah ibarat kata gitu. Nah, ini sedang gojing ya, ini tinggi sekitar 3,5 meter lah, 3,5 meter, memerlukan waktu sekitar 30-40 menit. Oke, jadi di pengelasan galangan kapal itu memang kerjanya kalau gue bilang ya berat guys. Nah, karena di Jepang itu galangan kapal itu banyak memang, cuman ini masuk di gemba atau di lapangan. Kita harus improvisasi dengan pekerjaan kita, gimana pekerjaan kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Nah, di video selanjutnya ini lu bisa lihat sendiri nih guys, gua dari lambung kapal nih paling bawah, gua naik tangga itu, posisi tangganya itu sekitar sangat curam sekali lah guys. Tingginya itu sekitar 30 meteran lah dari bawah ke atas. Setiap hari gue naik tuh kayak begini nih, proses pekerjaan gue kayak begini nih. Nah, masih naik lagi tuh tangganya tuh guys. Nah, tangganya tuh, nah ini juga kerjaan gue nih, kerjaan menggantung tuh, bawahnya langsung jurang. Kita berada di tengah-tengah jurang ibarat kata. Nah, bawahnya nih, nah tuh bawahnya kalau langsung jatuh, plung, jatuh, nggak ada ampun guys. Bawahnya besi-besi semua. Kalau jatuh gua nggak bisa pikirin lagi dah, nggak bisa gue pikirkan lagi dah bagaimana badan gua itu. Nah, makanya kita harus hati-hati sekali di pekerjaan apa. Nah, lihat sendiri nih, teman gue lagi lewat di jalan setapak tuh, teman gue lagi lewat sedang mempersiapkan alat buat ngelas tuh, lihat jalan setapak. Nah, oke guys, begitulah kerjaan gue di galangan kapal Mitsubishi Jepang. Seperti inilah gambaran kerja gue sebagai welder atau pengelas di perusahaan Mitsubishi Nagasaki Jepang. Jadi safety itu kalau kerja di perusahaan Jepang harus paling utama. Oke, gue ucapin terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Gue ucapin terima kasih banyak atas support kalian. Salam sejahtera, sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.